Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teori dan types atau jenis-jenis kurikulum. Ya, nanti sebelum kita belajar teori dulu, kita belajar dulu tentang teori. Apakah teori itu? Teori adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya teoria. Teoria itu artinya wakefulness of mind, kesadaran pikiran, atau bisa disebut juga dengan pure viewing of truth, yaitu penglihatan murni atas sebuah kebenaran. Jadi teori itu intinya menjelaskan realitas sesuatu secara murni. Jadi benar-benar murni tanpa ada tipuan dan lain-lain. Ya, jadi itu makna dari teori. Ya. Ada beberapa pendapat tentang teori seperti yang dikatakan oleh Kate dan Urey 1975. Mereka seorang realis bahwa teori bagi seorang realistis adalah deskripsi dari struktur-struktur yang menghasilkan fenomena yang dapat diamati. Selain itu, fitur utama dari teori ilmiah adalah penjelasan tentang bagaimana struktur dan mekanisme yang mendasarinya bekerja untuk menghasilkan fenomena yang sedang dipelajari. Itu menurut realistis. Sedangkan menurut instrumentalis, teori adalah alat penyelidikan, ya, bukan sebuah gambar atau peta tentang sebuah dunia, tapi itu hanya sebuah alat penyelidikan. Maka dalam pengertian ini, sebuah teori tidak dinilai berdasarkan kebenaran atau kepalsuannya. Sebaliknya, ia dinilai berdasarkan kualitas prediksi yang diperlihatkannya. Seperti teori tentang gravitasi, itu adalah alat untuk mengukur gravitasi. Jadi sebuah alat penyelidikan, bukan sebuah gambaran umum. Itu menurut instrumentalis. Kalau dihubungkan dengan kurikulum, kurikulum adalah seperangkat konsep pendidikan yang terkait yang memberikan perspektif sistematis dan menerangkan tentang sebuah fenomena kurikuler, atau bisa juga disebut perangkat pernyataan yang berisi petunjuk perkembangan, penggunaan dan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Jadi kurikulum yang digunakan oleh sekolah itu berhubungan dengan sebuah teori, sehingga teori ini bisa menjadi penentu sebagai penentu keputusan, penentu dalam mengevaluasi kurikulum, dan penentu dalam pengembangan kurikulum di sebuah sekolah. Ya, untuk pembagian kurikulum, teori kurikulum yang pertama adalah structure oriented theory, yaitu teori yang berorientasi pada struktur. Ya, dalam structure oriented theory ini kita concern itu fokusnya dalam menganalisa komponen-komponen kurikulum dan hubungan di antara mereka. Komponen kurikulum apa? Itu ada di bab 9 kemarin tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu berupa tujuan, berupa strategi pembelajaran dan evaluasi dan lain-lain. Itu adalah komponen-komponen kurikulum. Nah, bagi yang menganut ini, jadi kurikulum itu harus terstruktur dengan baik, harus ada evaluasinya, harus ada strategi dalam pengajarannya dan lain-lain. Ya, yang dibahas itu dalam structure oriented teori ini. Kemudian ada lagi value oriented theory, yaitu
value oriented theory yang orientasinya nilai, ya, teori yang orientasinya value atau nilai. Nah, fokusnya mereka dalam menganalisis value dan asumsi-asumsi, nilai-nilai dan asumsi dari kurikulum makers, dari pembuat kurikulum, dan hasilnya dari asumsi itu. Misalkan yang pertama ya, misalkan bagaimana school replicate the power differential in the larger society. Bagaimana school itu menghandle sebuah perbedaan dari setiap siswa itu sehingga memunculkan kekuatan-kekuatan. Misalkan ada siswa yang mempunyai kekuatan dalam bidang jasmaninya, maka difokuskan untuk olahraga. Bagaimana siswa yang punya kekuatannya dalam IQ-nya, maka diikutkan misalkan lomba-lomba dalam matematika dan lain-lain. Bagaimana siswa kekuatannya dalam bidang seni, maka itu yang dipacu kekuatannya. Jadi school ini bisa menghandle semua power of the students, bukan hanya dalam hal akademik saja, dari setiap kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kedua, value atau nilai apa itu yang berupa the nature of truly liberated individual, maka bahwa setiap individu itu mempunyai kebebasan. Nah, bagaimana sekolah itu bisa membatasi kebebasan itu, misalkan penggunaan HP, penggunaan laptop, dan lain sebagainya, penggunaan internet ketika di sekolah. Bagaimana mengedukasi mereka bisa menyesuaikan dalam lingkungan pendidikan. Kemudian ketika how to school consciously or unwittingly mold children and youth to fit into social roles. Bagaimana melibatkan anak-anak dan pemuda itu dalam social roles, jadi tugas-tugas sosial, ya, tanpa membedakan ras dan kelas, ya, baik itu yang miskin kaya, rasnya, Madura, Jawa, dan lain-lain. Itu sekolah itu harus bisa mempunyai value ini, mempunyai nilai-nilai, baik itu tertulis atau yang tidak tertulis. Kemudian content oriented theory, jadi kurikulum yang berorientasi pada konten atau isi dari kurikulum itu, ya. Ada tiga macam ya dalam content oriented theory. Yang pertama child centered theory, jadi pendidikannya itu difokuskan pada kebutuhan siswa, misalkan affective education, ya, pendidikan yang afektif, personal gitu ya, afektif, yang mengutamakan pada sikap, bukan hanya pada kemampuan berpikir, kemampuan otak, tapi juga pendidikan yang mengutamakan sikap. Ada juga open education, pendidikan yang terbuka, tidak tertutup, ya. Kemudian developmental education, ya, pendidikan yang selalu berkembang, ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang perkembangan zamannya dalam bidang TI, ya harus mengikuti, sekolah itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ini child centered theories, ya. Yang kedua knowledge centered theory, yaitu yang berfokus pada knowledge atau pengetahuan, misalkan disiplin-disiplin ilmu dalam sekolah itu apa saja yang dipelajari, ya. Terus ways of knowing, cara belajarnya bagaimana, itu juga harus ditentukan oleh sekolah. Kemudian society centered theory, yaitu fokusnya pada society, masyarakat, misalkan masyarakat itu yang dibutuhkan apa sih, ya, maka di Indonesia itu ada sekolah SMK yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang industri, dalam bidang usaha, dunia usaha dan dunia industri. Itu salah satunya untuk memenuhi society centered theory, karena masyarakat, perusahaan-perusahaan, UKM itu membutuhkan tenaga yang siap pakai ketika sudah lulus sekolah. Itu content oriented teori. Yang terakhir adalah proses oriented theory. Jadi kurikulum itu dipandang fokusnya itu pada
proses ya, proses ketika berjalannya sebuah kurikulum, ketika berjalannya sebuah pembelajaran. Jadi sekolah itu tidak memandang hanya hasil akhirnya, tapi proses bagaimana dia belajar, bagaimana dia berinteraksi sosial di sekolah. Nah, itu ada 4 jenis dari teori kurikulum ya. Setiap sekolah pasti mempunyai fokus yang berbeda, tapi setidaknya dari 4 ini mungkin ada 2 atau 3 yang dipakai dalam sekolah itu. Mana yang lebih dominan? Apakah value oriented curriculum, yaitu sekolah mengedepankan pada value atau nilai-nilai pada siswa, atau proses oriented curriculum misalkan, yaitu sekolah mengutamakan pada proses bagaimana mereka belajar, atau structure oriented curriculum, bagaimana semua komponen-komponen kurikulum itu tersedia di sekolah tersebut ya. Nah, itu sekilas tentang teori kurikulum ya. Sekarang kita menginjak pada types of kurikulum, yaitu jenis-jenis kurikulum. Secara umum kurikulum itu dikategorikan menjadi beberapa ya. Yang banyak itu yang di sekolah itu biasanya yang muncul ada ini, intentional curriculum. Intentional curriculum. Ya, di intentional curriculum ada written curriculum, kurikulum yang tertulis. Ada supported curriculum, ada thought curriculum, ada tested curriculum, kurikulum yang diujikan. Yang terakhir adalah dari semuanya ini itu disebut learn curriculum. Kurikulum yang dipelajari ini dari apa saja? Dari intentional curriculum dan juga dari recommended curriculum dan juga dari hidden curriculum. Jadi siswa itu mendapatkan ini learn curriculum dari berbagai aspek-aspek kurikulum ini atau jenis-jenis kurikulum. Apa saja itu? Kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah the recommended curriculum. Recommended curriculum adalah teori yang kurikulum yang direkomendasikan oleh individual scholar atau seorang ahli dalam bidang kurikulum atau profesional asosiasi profesional dan reform commission atau komisi reformasi dari sebuah kurikulum. Ini bisa dari luar, bisa jadi seorang profesor yang misalkan mengaudit kurikulum di sebuah sekolah itu recommended kurikulum. Kemudian yang masuk intentional kurikulum tadi adalah ini written kurikulum, supported and tested. Ini adalah yang tertulis di dalam sebuah sekolah. Yang pertama written kurikulum, yaitu kurikulum yang diakui oleh state, sebuah negara atau distrik atau sebuah kota yang menjadi panduan kurikulum di negara itu ya, atau di daerah tersebut. Misalkan di Indonesia ada kurikulum K13 yang kita sekarang itu namanya written kurikulum. Meskipun nanti di daerah-daerah ada kebijakan sendiri, itu namanya district curriculum guides. Jadi state curriculum guides nanti diaplikasikan kembali di district curriculum guides. Itu written kurikulum yang tertulis yang harus diikuti. Kemudian ada supported kurikulum, yaitu kurikulum yang tercermin dalam dan dibentuk oleh sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung dan menyampaikan kurikulum yang diajarkan. Ya, misalkan media-media pembelajaran itu termasuk supported kurikulum. Alat-alat belajar dan lain-lain itu termasuk supported kurikulum. Kemudian the thought kurikulum. Kurikulum yang disampaikan is the delivered kurikulum yang disampaikan di kelas-kelas. Kurikulum that an observer would see in action as the teacher thought. Ya, kurikulum yang bisa seorang observer ya, peneliti itu bisa melihat dari
apa yang diucapkan oleh guru. Jadi dari yang ditulis dalam written kurikulum itu bisa jadi nanti ditok kurikulumnya berbeda karena setiap guru mempunyai cara mengajar yang berbeda-beda. Kemudian ada the tested curriculum, yaitu the set of learning that are assessed in a teacher-made classroom test. Jadi tes kurikulum adalah kurikulum yang diujikan, ya, yang diujikan baik itu di dalam kelas atau di distrik develop kurikulum atau di sebuah distrik atau sebuah daerah atau di standardized test yang sudah di standar kayak TOEFL dan lain-lain itu tes kurikulum. Kalau di Indonesia mungkin yang di tes kurikulum itu yang di UN saja, misalkan ada 3 pelajaran itu, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Misalkan yang jurusan IPA, yang IPS ya IPS yang diujikan. Itu tes kurikulum ya, yang diujikan secara nasional karena tidak semua tes di mapel pelajaran diujikan ya. Dari yang ditemukan di sekolah ini yang tertulis ya, yang muncul itu ini. Kemudian the learn curriculum adalah semua all change is value in perception, semua kurikulum tadi itulah yang namanya kurikulum yang dipelajari dengan tambahan yang namanya hidden curriculum. Nah, ini hidden curriculum adalah kurikulum yang implisit, yang tidak terlihat atau yang tidak diajarkan secara langsung di kelas-kelas ya. Those aspects of schooling other than intentional curriculum that seem to produce change in students' value, perception, and behaviors. Tetapi meskipun tidak diajarkan, kurikulum ini bisa merubah nilai siswa, value-nya siswa, persepsinya siswa, dan behavior atau kebiasaan siswa. Ya, biasanya hidden curriculum ini didapatkan dalam beberapa hal, dalam beberapa kegiatan ya. Yang pertama adalah organizational variables, yaitu di variabel organisasi di sekolah. Bagaimana peraturan di sekolah ditegakkan. Peraturan misalkan harus memakai baju yang rapi, potongan rambut yang sesuai, datang tepat waktu. Itu adalah organizational variables. Itu juga merupakan hidden curriculum. Bagaimana sekolah mendidik siswa untuk disiplin dengan cara harus datang tepat waktu ya, dan peraturan-peraturan yang lain. Akan sangat berbeda satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang tidak menerapkan itu, artinya sekolah-sekolah yang bebas itu, maka kedisiplinan siswa itu juga rendah ya, karena tidak membebani kedisiplinan atau aturan-aturan yang ditetapkan. Itu muncul dalam organizational variables. Ada juga dalam social system variables. Dalam kurung social and economic issues can affect aspect of the hidden curriculum. Jadi aspek sosial, aspek ekonomi. Misalkan di sebuah sekolah itu mayoritas siswanya adalah masyarakat yang berekonomi rendah, maka itu akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikannya, karena biasanya masyarakat yang berekonomi rendah itu cenderung berasal dari kualitas pendidikan orang tuanya juga rendah, sehingga pendidikan di sekolah itu tidak sinkron dengan pendidikan di rumah, sehingga mempengaruhi pendidikan yang di sekolah. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang dari awal mayoritas siswanya atau orang tua siswa itu mempunyai ekonomi yang tinggi, otomatis lebih disiplin dan sebagainya, karena pendidikan di rumahnya itu juga mendukung. Karena biasanya orang yang mempunyai ekonomi yang tinggi, menengah ke atas, di rumah juga menerapkan disiplin dan aturan yang ketat, tidak hanya di
sekolah saja. Jadi pendidikan di rumah itu juga mendukung dalam pendidikan di sekolah. Kemudian culture variables define the social dimension concerned with belief system, values, and cognitive structure. Yaitu culture atau budaya yang setempat juga mempengaruhi. Otomatis budaya di Jawa, budaya di Papua, budaya di Madura itu juga mempengaruhi kualitas sekolah. Itu juga merupakan hidden kurikulum yang tersembunyi. Misalkan seorang mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa yang sekolah di Australia misalkan atau sekolah di Inggris, maka dengan perbedaan budaya itu juga menghasilkan kualitas mahasiswa yang berbeda. Ya, bagaimana menanggapi dampak sosial, bagaimana menghadapi sebuah masalah. Nah, karena budaya berbeda juga menghasilkan kualitas siswa atau mahasiswa yang berbeda pula.